Halo, selamat malam siswa kami kelas 11. Semoga saya harap dalam keadaan sehat. Untuk kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk kompetensi dasar yang ketiga, yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah, saya harap kalian sudah pernah atau sudah tahu sedikit mengenai hukum. Mungkin bisa kalian bayangkan jika dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah komunitas tanpa adanya hukum, maka yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang akan bisa bertahan hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ada dua, yaitu siswa dapat mengetahui dan menjelaskan makna dan karakteristik hukum. Yang kedua, menguraikan golongan hukum. Nah, untuk memperdalam, menambah wawasan kalian tentang arti penting sebuah hukum dalam masyarakat, ada baiknya kalian saksikan video yang sudah saya lampirkan di dalam PowerPoint ini mengenai arti pentingnya suatu hukum dalam masyarakat untuk mengatur tata pergaulan masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Sistem hukum adalah kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian hukum sebagai unsur pendukung. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam sistem hukum itu terdapat bagian-bagian hukum. Apa saja bagian-bagian hukum itu? Ada 3 bagian hukum yang paling utama, yaitu yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua alat kelengkapan hukum atau aparat penegak hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Ya, ada 3 itu perlu diingat. Yang pertama substansi hukumnya, yang kedua aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga adalah budaya hukum atau kesadaran hukum. Nah, masing-masing bagian atau unsur tersebut saling berhubungan dan bersifat fungsional. Misalnya antara aparat penegak hukum dengan substansi atau isi hukumnya harus saling melengkapi. Misalnya di dalam hukum ada diatur tentang untuk menciptakan ketertiban. Nah, siapa yang menciptakan ketertiban itu? Salah satu penegak hukum. Aparat di situ adalah misalnya polisi. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah budaya atau kesadaran hukum. Jika misalnya dalam suatu masyarakat atau dalam suatu negara sudah sempurna hukumnya, sudah lengkap isi hukumnya, ada aparatnya, lengkap dengan peradilannya, tanpa dibarengi dengan kesadaran atau budaya hukum yang baik, maka semua atau cita-cita hukum itu akan hilang, ya, sia-sia. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya salah satu itu macet atau tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka sistem hukum itu juga pastinya akan terkendala, tidak akan mungkin bisa mencapai tujuannya. Jadi antara bagian-bagian itu saling berhubungan dan bersifat fungsional. Ada hubungan timbal balik, ya. Hubungan timbal balik itu misalnya jika sistem isi hukumnya belum sempurna atau katakanlah belum memadai, maka dalam pergaulan sehari-hari juga akan berpengaruh. Misalnya kalau tentang peraturan lalu lintas, jika seandainya tidak diatur secara baik tentang undang-undang berlalu lintas, maka baik aparat maupun masyarakat akan kewalahan dalam menjalankannya, atau mungkin akan terjadi yang namanya kekerasan. Nah, dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain terdapat saling ketergantungan, ya, interdependen. Unsur-unsur hukum ada 4 unsur atau bagian yang terdapat di dalam sebuah hukum mengenai isinya. Yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat atau individu dalam masyarakat
Itulah yang diatur dalam hukum. Kemudian yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang resmi atau katakanlah badan resmi yang dimaksud di sini adalah pemerintah. Kemudian yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, ya, memaksa. Artinya bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, warga atau individu atau orang atau masyarakat harus tunduk pada hukum itu. Yang artinya apabila nanti peraturan itu tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka akan dilaksanakan unsur yang keempat. Akan ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut, ya. Jadi ada 4 unsur hukum ini saling melengkapi. Yang pertama, peraturan itu mengatur tentang pergaulan, yang kedua dibuat oleh badan resmi, yang ketiga bersifat memaksa, dan yang keempat ada sanksi terhadap pelanggaran. Apa tujuan hukum? Nah, tujuan hukum itu identik dengan tujuan negara. Artinya bahwa hukum itu dibuat dalam suatu negara untuk mensukseskan tujuan negara. Nah, misalnya negara Indonesia ada 4 tujuan. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembuatan hukum. Bagaimana supaya masyarakatnya makmur, ya. Kemudian selain mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita tegaskan dalam unsur hukum tadi, menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Nah, misalnya untuk mengkritisi fungsi kritis dalam arti politik maupun sosial. Tugas hukum itu ada 3. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Nah, seperti yang kita muat tadi dalam video itu yang di atas. Kemudian menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat. Nah, klasifikasi atau penggolongan hukum. Nah, hukum itu ada berbagai macam. Kita lihat di sini ada menurut wujudnya atau bentuknya, kemudian ruang, menurut waktu, menurut siapa yang diatur atau subjeknya, kemudian menurut isinya, dan yang terakhir adalah menurut tugas dan fungsinya. Nah, kita lihat yang pertama, berdasarkan wujud atau bentuk. Nah, ada 2 macam hukum. Ada hukum yang dibuat secara tertulis. Nah, artinya adalah hukum yang dibuat secara resmi, tercantum dalam lembaran negara. Misalnya undang-undang dasar 1945 dan lain-lain. Kemudian ada hukum yang bentuknya tidak tertulis. Apa contohnya itu? Yaitu hukum adat atau kebiasaan yang hidup dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada menurut ruangnya, ruang atau tempat di mana berlakunya. Nah, ada 3 macam, yaitu ada hukum lokal. Hukum lokal ini misalnya di daerah tertentu, misalnya peraturan daerah. Kemudian ada hukum nasional, itu berlaku dalam satu negara, misalnya undang-undang. Dan ada hukum internasional, nah, misalnya konvensi internasional. Kemudian menurut waktu, kapan berlakunya hukum itu? Ada 3. Yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif. Ius constitutum ini artinya adalah hukum yang berlaku pada saat ini, ya, hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, misalnya pada saat ini apa undang-undang yang berlaku di negara kita? Itulah yang disebut dengan ius constitutum positif. Dan ada hukum yang berlaku untuk ke depan pada masa yang akan datang. Itulah yang disebut dengan ius constituendo. Nah, misalnya ditetapkan hari ini suatu hukum dan berlaku ke depan, misalnya tahun depan
atau bulan depan. Dan ada hukum antar waktu. Nah, misalnya dibuat pada saat ini dan berlaku sebelum diputuskan. Nah, bisa seperti itu hukum antar waktu. Kemudian menurut subjek atau menurut pribadi yang diatur, ada hukum satu golongan, ada hukum semua golongan, dan ada hukum antar golongan. Kemudian menurut isinya ada hukum publik dan ada hukum privat atau hukum perdata. Nah, hukum publik itu ada macam, ada hukum tata usaha negara, ada hukum administrasi negara, dan ada hukum pidana, kemudian ada hukum acara. Menurut hukum yang mengatur pribadi atau perseorangan disebut dengan hukum perdata. Ada hukum perkawinan, ada hukum keluarga, ada hukum waris, dan lain-lain. Kemudian menurut tugas dan fungsi, yaitu kalau hukum menurut tugas dan fungsinya ini, apa kegunaan hukum itu? Ada hukum material. Nah, hukum material ini menyangkut tentang isi dalam hukum itu, isinya, ya, isinya misalnya pasal sekian, ya, pasal-pasalnya itulah yang disebut dengan hukum material. Sedangkan hukum formalnya adalah tata cara melaksanakan isi hukum material tadi, ya. Jadi ada isi, kemudian tata cara melaksanakan isi, ya. Formal itu melaksanakan hukum material. Ada pidana formal dan ada perdata formal. Nah, sebagai tugas kita untuk tagihan saya pada kalian, ada satu, kerjakan dengan baik. Nah, kalian baca sumber belajar dari berbagai sumber, kemudian mengenai pengertian hukum kalian buat di sini, nama ahli hukumnya, kemudian kalian cantumkan di tabel sebelahnya apa rumusan pengertian hukum menurut ahli tersebut. Nah, kalian buat minimal 3. Nah, itulah tugas atau tagihan kita pada pertemuan kali ini. Sekian untuk pertemuan kita saat ini. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, bisa melalui grup WA. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.